Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kita bakal bahas mengenai... Nah, coba kita cek dulu ya soalnya kayak apa. Nah, pada suatu hari, Audi sakit dan segera memeriksakan diri ke dokter. Setelah diperiksa, Audi terkena influenza dan dokter memberikan obat-obatan tertentu. Nah, kemudian dokter menganjurkan Audi untuk tidak meminum susu setelah mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu tertentu. Nah, menurutmu manakah alasan dokter yang paling tepat? Ternyata yang akan kita bahas ini adalah mengenai... sifat dari pencernaan susu di lambung gitu ya terhadap obat-obatan ataupun yang lainnya. Oke, kita bakal cek satu persatu option A sampai E manakah jawaban yang paling tepat. Oke, mulai dari yang A dulu ya. A, karena obat-obatan dan susu jika bersatu akan menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh. Nah, ini salah. Lalu yang B, karena struktur protein pada susu akan hancur, terdenaturasi, dan kehilangan manfaat bagi tubuh, ini pun salah. Lalu yang C, susu akan menggumpal ketika diproses pada lambung, dan obat yang dikonsumsi akan ikut tergumpalkan sehingga obat tidak dapat bekerja. Nah, ini betul. Lalu yang D, karena paduan susu dengan obat-obatan akan menyebabkan rasa yang tidak enak pada lambung, ini pun salah. Lalu yang E, karena paduan susu dengan obat-obatan akan dapat memperparah gejala influenza yang diderita oleh Audi. Ini juga salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, ini berkaitan dengan proses penggumpalan susu pada lambung. Jadi seperti yang kita tahu bahwa susu itu terdiri dari protein kan ya. Sedangkan lambung kita itu adalah bagian organ yang pH-nya itu sangat asam. Jadi ketika ada interaksi antara susu lalu dengan pH yang asam itu bisa menyebabkan sedikit denaturasi. Dalam hal ini denaturasinya itu baik karena kita akan memecah struktur protein yang kompleks menjadi struktur protein yang sederhana gitu ya. Nah, ketika proteinnya itu sudah sederhana, itu akan ada proses penggumpalan nih. Penggumpalannya ini terjadi karena ada reaksi antara enzim yang memproses susu itu adalah enzim renin ya. Enzim renin ini akan menggumpalkan susu tersebut sehingga jika kita meminum obat dalam waktu yang berdekatan gitu ya, ketika obatnya itu belum tercerna, belum teredarkan ke seluruh tubuh, tapi kita sudah minum susu, nah nanti susunya akan menggumpal dan ikut menggumpalkan obat yang diminum. Jadi akhirnya obat tersebut tidak dapat tidak dapat diedarkan ke tubuh dan mengeluarkan manfaatnya buat kita kayak gitu ya, tidak akan bekerja pada tubuh kita karena sudah digumpalkan terlebih dahulu. Nah gitu adik-adik, jadi hati-hati ya kalau misalkan mau konsumsi susu, pastikan dulu obat yang sudah kalian konsumsi itu berjarak agak lama atau mengikuti anjuran dokter. Tapi ada juga sih beberapa obat-obatan yang memang tidak masalah dikonsumsi dengan susu kayak gitu. Jadi jangan lupa latihan terus di rumah karena masih banyak banget nih modifikasi soal-soal tentang sistem pencernaan. Sampai jumpa lagi dengan kakak di video selanjutnya. Ingat ya, belajar saja tidak cukup. Dadah!